Oke, jadi 3 paragraf tadi, yang pertama adalah pembukaan. Kalau dalam bahasa Cina opening. Kemudian kenapa? Bahasa Cina opening kata Bapak. bahasa Inggris maksud saya. Oke, kemudian isi di paragraf kedua dan penutup. Ini adalah hal yang umum. Kemudian kita lihat di sini, terkadang yang pembukaan ini paragraf 1 dia bisa saja digabung dengan paragraf kedua dengan ketentuan apabila isinya ini memiliki satu kesatuan. Artinya kalau dipisah nanti susah untuk memulainya kata yang pertama tadi, karena biasanya kalau menuliskan harus bersambung. Kalaupun kita pisah dengan paragraf 1 dengan paragraf 2, ini harus kita bisa hubungi dengan yang pertama tadi. Tapi kadang-kadang untuk memulai yang kedua ini susah, sehingga gabung aja ke yang satu. Jadi di sini apabila isinya memiliki satu kesatuan antara paragraf 1 dengan paragraf kedua. Nah, ini ketentuan umum 3 paragraf. Jangan buat 10 paragraf, nggak sanggup orang baca aja. Ya, ketentuannya juga sangat mudah seperti ini. Jadi di atas itu kita tulis alamat kita sebagai pengirim. Kemudian ini nama orang kalau kita merujuk langsung kepada bosnya, atau nama perusahaan. Misalnya nanti pulang mau bekerja di perusahaan pengalengan ikan Cina yang ada di Indonesia misalnya. Kemudian alamatnya di mana. Kemudian jangan lupa pakai dear Mr. or Mrs. Tapi kalau pakai Mr. atau Mrs. itu harus ada nama. Nah, jadi misalnya dear Mr. Wahab, dear Mrs. Suharmini, nah, misalnya ya harus. Tapi misalnya nggak tahu nama, misalnya perusahaan ini kita baru tahu dari internet misalnya, dan nggak tahu siapa nama. Yang kita tahu bahwa bosnya adalah laki-laki, jadi boleh buat dear sir. Dear sir aja sudah cukup. Jangan dear sir buat nama, jangan. Itu nggak umum. Kalau mau pakai nama harus pakai Mr. atau Mrs. Tapi kalau pakai dear sir cukup. Dear madam. Kemudian ingat tadi ada 3 paragraf. Yang pertama adalah pembukaan. Jadi di pembukaan ini cukup kita kenalkan diri. Misalnya saya adalah nama saya ini atau saya adalah ini. Kemudian kita buat kenapa kita mengirim surat ke perusahaan ini. Jadi cukup perkenalkan diri, kemudian tulis kenapa kita menulis surat ini. Oke, kemudian di paragraf yang kedua ya, kita buat di sini promosi kita, termasuk yang saya katakan tadi bahwa kita sudah punya pengalaman. Saya salah satu pengalaman, saya pernah bekerja di Taiwan selama 12 tahun. Tentu itu menjadi nilai tambah bagi kita untuk bisa diterima bekerja di situ. Jadi kita buat juga, saya menyukai pekerjaan ini karena ini. Dan tempat perusahaan ini misalnya dekat dengan kampung saya tinggal, sehingga saya mudah setiap hari ke kampung. Pulang pergi ke kantor lebih mudah. Misalnya kan, ini kan bisa kita buat di sini. Saya suka pekerjaan ini karena ini. Kemudian saya memilih tempat ini karena satu kota dengan wilayah saya tinggal. Kemudian tulis juga pengalaman. Jadi, saya sudah bekerja di sini selama segini. Sama seperti kami, misalnya ketika saya mau dulu bekerja, saya pernah menjadi asisten dosen selama 4 semester. Sehingga itu menjadi nilai tambah bagi kita. Kemudian di yang bab penutup, ini sangat umum, selalu dibuat saya bersedia memberikan informasi lebih lanjut. Sehingga dibuat berisi kesediaan dan pengharapan untuk bersedia dilakukan interview. Jadi itu artinya jika ada informasi yang ingin ditanyakan berkenaan dengan diri saya, silakan menghubungi saya. Lebih kurang seperti itu. Jadi agar si yang berkepentingan tadi bisa mengenal kita lebih jauh. Itu aja isi. Jadi perkenalkan diri, kemudian di paragraf kedua kenapa kita ingin bekerja di situ, yang ketiga kita bersedia memberikan informasi lebih lanjut. Jadi lebih kurang surat ini adalah semacam surat pengantar. Karena ketika kita melamar pekerjaan, itu bukan hanya ini saja. Kita akan masukkan yang namanya biodata atau curriculum vitae kalau bahasa umumnya bahasa Inggris. Di situ ada data kita semua lengkap, situ nama, tanggal lahir, alamat dan sebagainya, termasuk pengalaman
sertifikat apa-apa itu ada lembaran khusus. Ini hanya semacam surat pengantar. Makanya jangan panjang-panjang. Dilihat surat pengantar panjang itu udah nggak betul. Pengantar pendek saja dia akan buka. Oh, bagus. Dia akan terima. Nah, ini contoh, ini yang saya maksudkan tadi. Kenapa paragraf 1 dan 2 bisa digabung? Karena seperti ini di I believe ini seharusnya bisa di paragraf kedua. Tetapi kalau dibuat dia terpisah maka akan terlihat aneh. Sehingga dia digabungkan antara kalimat paragraf 1 dan 2. Ini alamat pengirim, saya nggak buat lagi contoh. Nama, kemudian ini dear sir yang saya katakan tadi, apabila kita tidak tahu namanya. Kemudian dia kenalkan diri, so I will be graduating from ini. Kemudian dia katakan bahwa saya sedang mencari pekerjaan yang ada di sekitar Bogor, di tempat dia tinggal. Kemudian dia sampaikan bahwa informasi ini dia peroleh dari internet. Nah, jadi kan dia kenalkan diri, dia berikan sedikit informasi kenapa dia mau melamar ke situ. Kemudian di paragraf yang kedua, tapi ini saya gabungkan, I believe. Ya, jadi di sini dia buat, saya yakin dan percaya bahwa pekerjaan saya sebelumnya selama 6 bulan di plaza ini, kemudian selain itu juga saya mampu berbicara bahasa Inggris yang dia masukkan di sini, tentunya akan sangat berguna apabila saya bekerja di hotel Anda di bagian konsumsi. Jadi dia promosi sedikit diri dia sudah pernah bekerja dan dia punya keahlian di bidang makanan. Selain itu juga dia mampu berbicara. Nah, itu kan promosi secara halus sehingga orang ketika membaca singkat tapi berisi. Jadi dibuat di sini, please find and close copy of my curriculum vitae. Jadi semua sejarah dia. Di sini mungkin hanya dibuat dia pernah bekerja 6 bulan sebagai job training. Tapi ketika dilihat di curriculum vitae, mungkin di tempat-tempat lain juga dia sudah pernah bekerja. Tapi tonjolkan satu saja. Kemudian yang terakhir dia, I would be happy to provide any further information. Jadi dia bersedia untuk memberikan informasi lebih lanjut. Kemudian jangan lupa untuk berterima kasih. Jadi I very much appreciate your time and consideration of my request, and I look forward to talking with you. Jadi dia berani, dia bersedia untuk berbicara lebih lanjut apabila nantinya dia diterima. Jadi silakan nanti ketika mereka tertarik mereka akan telepon untuk suruh datang. Begitulah lebih kurang kalau surat lamaran, singkat, padat, dan nggak perlu banyak-banyak. Karena selebihnya orang akan membaca di biodata kita. Orang akan membalik-balik lagi melihat sertifikat apa yang kita miliki. Seperti itu. Jangan lupa sincerely, dengan hormat. Kemudian nama kita harus yang nama jelas dan kita tanda tangan. Ya, jadi nanti jangan takut-takut kalau buat surat lamaran. Jadi ini udah bisa buat surat lamaran ya sekarang ya? Belum? Oke. Sebenarnya surat lamaran itu adalah tugas untuk di kelas. Tapi waktu memang sudah 5 menit lagi. Jadi ingat, tugas di rumah adalah buat surat lamaran. buat surat lamaran. Pak Agus, saya suka dengan bahasa Pak Agus. Saya tidak bakal membunuh kalian. Tapi secara tidak langsung killing me softly. Betul. Saya suka sekali dengan bahasa Pak Agus. Halus tapi bukan untuk menyiksa, tapi membunuh secara halus. Karena ini adalah penting. Ini sangat berguna. Pak, jadi itu kita sembarangan aja ya? Bebas, Lamarannya? bebas. Nggak Pak Agus tentuin aja satu PT misalkan. Kalau saya buat nanti takutnya ada yang tidak berpengalaman di bidang itu. Jadi bebas. Misalnya nanti ada yang mau jadi guru, silakan melamar ke saya. Atau ada yang nanti yang misalnya wah mau balik lagi ke PT, silakan. Mana tahu nanti surat Lamar aja. Tunggu. nanti surat ini bisa jadi mungkin sudah diperbaiki, tinggal copy aja nanti kirim ke perusahaan. Kalau nggak sekarang mau kapan lagi kan? Oke, jadi
Ini pastinya tidak ada pertanyaan.